Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kurang semangat ya. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa dulu? Oh, Ridho, ayo Ridho, pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ya sudah, Bapak absen dulu ya. Adinda Valentina, Aulia Putri, Citra, tidak ada. Kemana yang tadi? Alfa ya. Diva, Fidawati, sakit. Neza, Nurifatul, Rizky Fadila, Robito Dinda, Ahmad Irfansyah, Astriana Margareta, Bilkis, Eka Lingga, Sabela. Oke, berarti yang tidak masuk hari ini 2 ya. Oke, sebelum kita pelajaran, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Coding kan? Kita kemarin sudah mempelajari tentang coding. Nah, ini coding kecerdasan artifisial. Di sini kemarin apa? Masih ada yang ingat? Bahasa apa kemarin? Ya, bahasa komputer. Jadi bagaimana kita mau komunikasi dengan komputer. Nah, di sini yaitu keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kemarin kan banyak bahasa pemrograman, ada bahasa Python, ada bahasa C, ada C++, Java, dan masih banyak yang lain. Nah, apa yang kita butuhkan dengan adanya bahasa pemrograman? Di sini kita merujuk untuk memberikan instruksi kepada komputer dalam berbagai bentuk seperti PC, kemudian server. Dengan server kita bisa membuat, contohnya kita bisa mengakses kayak website. Terus ada aplikasi-aplikasi. Kemudian kita perangkat IoT. Kalau IoT itu bisa digunakan untuk smart home. Kalian bisa mematikan atau menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah. Sebagai contoh, kalian ada di luar kota. Oh ya, tadi lampunya sudah saya matikan atau belum? Kalian bisa menyalakan atau mematikan pakai handphone kalian. Kemudian ada lagi untuk robot. Nah, banyak robot. Pemanfaatan robot sekarang juga sudah ada di perusahaan-perusahaan. Ada robot kayak pengemasan makanan, pengisi air mineral, pembersih. Ada lagi? Robot apa yang kalian tahu? Robot-robotan. Hah? Robot AI. Contohnya robot AI apa? Sekarang ada robot anjing pelacak. Ada kan? Ada. Pernah lihat Diva apa? Pernah lihat apa, Le? Apa? Oh gitu, ada ya, Le? Ada. Optimus. Oh, robot beneran ya? Oh ya. Oke, nah kalian juga sudah tahu, jadi kan banyak dari robot di sini.
dan kita manfaatnya ini untuk pembelajaran AI. Nah, di sini yang kita gunakan model pembelajaran kita hari ini yaitu project based learning, yaitu kita bisa menciptakan project yang nantinya bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Nah, Pak, project based learning itu pembelajaran yang bagaimana? Nah, di sini kita bukan hanya dapat materinya saja, tapi kita juga dapat prakteknya, plus dapat projectnya yang hasil yang kita dapatkan. Nah, seperti kemarin kalian juga sudah pernah mempelajari kita pemanfaatan AI bisa dibuat apa saja? Cari jawaban, ya. Ada lagi? Apa do? Mencari tahu, tidak tempe tapi ya, tahu ya. Terus ada lagi? Membuat foto, edit foto bisa. Ada lagi, Nduk? Membuat apa, Le? Prompt. Ya, kita dengan prompt bisa menghasilkan bisa foto, bisa video. Sekarang banyak menggunakan AI jadi video, ya kan? Menggunakan AI bisa menjadi dokumen atau materi, nah makalah, bisa kan sekarang? Bisa. Oke, kita lanjut. Setelah kita menggunakan project based learning, kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita yang pertama, kalian mampu memahami konsep dasar algoritma. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yaitu 4 elemen penting yang ada di berpikir komputasional. Yang pertama kemarin apa? Dekomposisi. Nah, ini yang kita pelajari yaitu algoritmanya. Kemudian kita langsung yang kedua, tujuannya nanti bisa mengoperasikan software atau simulator yang ada di Walkwi. Seperti kita kemarin juga pernah mempraktekkan. Kemudian selanjutnya di sini pertanyaan pemantik. Tahukah kalian bagaimana ada kendaraan rame di perempatan, tidak ada rambu-rambu lalu lintas? Nah, itu solusinya bagaimana? Biar kendaraan itu bisa teratur. Kok satpam? Nggak iso oleh satpam. Nah, bisa menggunakan lampu lalu lintas. Nah, kalian juga sudah pernah kan kayak di perempatan, berarti lampunya ada 4. Kalau di pertigaan biasanya ada 3. Nah, ada solusi lain adalah polisi, bukan polisi tidur, polisi yang menyeberangkan. Tapi kan itu kan tidak mungkin bisa di sana 24 jam. Kita di sini mau belajar ke pembuatan lampu lalu lintasnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita mempelajari dulu algoritma itu apa sih yang ada di coding KA ini. Nah, bisa kalian lihat semua di sini. Algoritma itu adalah sistem yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tertentu. Jadi itu sudah ada step by step atau terstruktur. Sebagai contoh di sini yang sederhana, kalian mau membuat rumah. Nah, kalau kita mau membuat rumah, berarti kan ada bahan baku, kemudian ada tukangnya. Nah, prosesnya berarti bahan baku itu dibuat sama tukang dan menghasilkan rumah. Nah, itu untuk algoritma itu seperti itu. Jadi ada input, ada proses, hasil atau output. Outputnya hasil. Jadi outputnya di sini yaitu kalau rumah, bangun rumah jadi hasilnya rumah. Sampai sini masih bingung? Enggak ya tentang algoritma. Pentingnya kita belajar coding KA di sini, yaitu kalian mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kalian. Sebagai contoh tadi, kemacetan. Nah, solusinya bagaimana?
kita menyelesaikan dengan program KA membuat lampu lalu lintas. Jadi nggak mungkin polisi nanti 24 jam di sana. Jadi solusinya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini pentingnya lagi meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, kalian bisa menyusun step by step apa yang kalian butuhkan. Jadi di sini sebagai input apa, sebagai outputnya apa untuk membangun sistem rambu lalu lintas. Selanjutnya di sini struktur dasar algoritma. Bapak jelaskan tadi ada 3 komponen. Yang pertama itu input, kemudian yang kedua itu proses dan output. Pasti untuk dasarnya, struktur dasarnya algoritma itu ada 3 itu. Input, output, hasil atau output hasil dari yang kalian susun. Nah, ini contoh sederhananya. Ini yaitu contoh algoritma sederhana selain yang rumah tadi. Di sini untuk menghitung luas persegi panjang. Yang pertama berarti kita inputkan panjang perseginya dulu. Nah, rumus dari persegi panjang, mencari luas persegi panjang cari luas kok. Persegi, maaf. Di sini mencari panjang sisi persegi. Sisi kali sisi kan? Nah, berarti di prosesnya yaitu mencari luas kita sisi kali sisi dan nanti akan menghasilkan suatu angkanya hasil. Sebagai contoh sisinya 7. Berarti 7 dikali 7 hasilnya berapa? 49. Kemudian di sini kita akan menerapkan yaitu program bahasa C. Nah, kita perkenalan dulu jenis-jenis komponen sebagai komponen input dulu. Tadi kan sudah tahu input, proses, outputnya. Sekarang kita untuk inputnya di sini yang pertama ada potensio. Nah, gambarnya seperti ini potensio. Fungsinya untuk seperti di radio untuk membesarkan atau mengecilkan volume atau mencari suatu gelombang di radio. Nah, itu fungsi dari potensio. Yang kedua, sensor ultrasonik. Sensor ini banyak fungsinya yang digunakan di robot. Nah, seperti di pintu mall kacanya buka sendiri. Nah, pakai sensor seperti ini juga. Kemudian yang ketiga itu tombol atau saklar. Sering kalian jumpai juga di rumah-rumah pakai stop kontak. Saklar itu. Nah, di sini yaitu komponen outputnya. Nanti prosesnya berarti kan di coding, outputnya akan tampil di mana? Yang pertama yaitu dinamo atau motor. Kalau di sini banyak fungsinya juga. Kalau motor untuk menggerakkan suatu lengan robot, membelokkan roda. Nah, di sana juga nanti bisa dengan menggunakan motor. Kalau LCD yang kedua, layar LCD itu untuk menampilkan hasil, bisa tulisan, bisa gambar. Kemudian yang ketiga relay. Relay itu hampir sama stop kontak. Dia untuk mematikan dan menyalakan. Ini sering dipakai di tadi IoT tadi. Untuk kontrol IoT smart home. Yang keempat LED, kalian sering lihat juga di lampu juga ada. Lampu sekarang kan LED semua. Kemudian yang kelima buzzer atau suara atau speaker. Nah, di sini contoh hasil dari produknya. Yang ini menggunakan sensor ultrasonik kan? Yang ini menggunakan IoT, sistem IoT-nya. Di sini smart home. Jadi ini sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Jadi kalau tanahnya kering, otomatis dinamonya nyala,
airnya akan mengalir sendiri. Nah, di sini ada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perakitan memanfaatkan AI, yaitu membuat Bapak. simulasi sederhana pada lampu lalu lintas, yaitu menggunakan Ini tutorialnya. Nah, langsung saja kita buka website terlebih dahulu. Nah, yang pertama silakan buka Walkbee. Kita enter. Nah, di sini kita buat project baru. Kemudian kita pilih di sini pakai Arduino saja. Nah, kita butuh di sini 3 LED dan 3 resistor. Nah, di sini akan menyala 3 detik, kemudian minyak kuning, nah, menyala 5 detik, nanti di angka 10 akan kembali lagi ke merah. Oke, program kita berhasil. Dengan memanfaatkan ChatGPT, program kita yang sederhana lalu lintas ini bisa menyala sesuai apa yang kita mau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video tadi ada yang masih bingung? Tidak ya? Oke, di sini Bapak akan membagi kelompok, yaitu kelompoknya ada 5 sampai 6. Silakan kalian bagi kelompok sesuai dengan kelompok kalian. Oke? 5 sampai 6. Tidak apa-apa. Yuk. 6. Wes, tidak apa-apa. Berbanyak. Yuk, berdiri berkelompok sama bangkunya masing-masing. Ayo, cepat yuk. Satu. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Wes, Diva, kelompokan sini le. Sedikit Bapak jelaskan. Yang pertama kalian mengisi nama kelompok yang ada di LKPD. Kemudian di halaman kedua, kelompok 1. Ini aja. Ganti kelompok. Nanti tulis kelompok 2. Nah, yang pertama kalian isi nama kalian. Kemudian di sini distipu aja nggak apa-apa. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti silakan kalian jawab di sini, yaitu fungsinya dari peralatan yang ada di gambar 1, 2, 3, 4 ini. Kalian bebas bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari jawabannya. Kemudian yang ke halaman selanjutnya, yaitu cara atau seperti yang ada di video tadi, step by step untuk kalian 1, 2, 3, 4. Diva sana saja wes. Diva sana ya. Ini step by step kalian merakit rangkaian sampai jadi sesuai di sini. Nah, kalian lihat juga di sini di setiap perintahnya kalian pasti beda-beda. Ada lampu merah di pin berapa. Nah, di sini disesuaikan. Nah, di sini untuk tugas selanjutnya di sini juga ada perintah merah menyala 6 detik, ada yang menyala 3 detik dan 4 detik. Pasti di setiap paket itu ada berbeda-beda. Dan fungsi-fungsinya di sini silahkan kalian cari. Nah, ini kan fungsi dari programnya, pin mode, digital read, delay. Nah, kalian cari fungsinya lewat ChatGPT bisa. Di sini bukan hanya sendiri yang bekerja, jadi kalian kelompok. Ini bisa dilepas, dibagikan siapa yang mengerjakan biar cepat selesai. Oke, silakan mengerjakan. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak ya, silakan dikerjakan. HP-nya sendiri ya, pakai handphone di sini untuk rakitannya ya. Yo, ada yang merakit rangkaiannya? Hah?
Nah, ini yang dirakit. Nah, rakitannya kan ini step by stepnya. Iya, ada yang merakit, ada yang membuat ini, jawab ini. Beda kan perintahnya tapi. Iya, kalau perintahnya beda. Hijaunya, nah ini sama dilihat biar tidak salah. Hijau di pin 5, kuning di pin 6. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sama, tapi di sini disesuaikan yang ada di sini, dilihat. Di sini kan ada perintahnya di LKPD-nya kalian. Nah, ini lampu merah di pin 5, lampu kuning di pin 4, lampu hijaunya di pin 3. Nah, dirubah aja. Nanti tinggal dirubah di kodemu sama di sini. Dirubah. Rakitannya sudah? Dah. Di pin 3 2 1. Oke. Tinggal codingannya ya. Oke, silakan dicari codingannya. Caranya di screenshot. Kemudian dimasukkan ke Gemini atau ChatGPT. Bentuknya kartunya harus sama kayak ini. Iya, harus sama. Jadi disesuaikan. Ini di merah di pin 7. Oh, warnanya. Oh, enggak apa-apa, enggak sama. Yang penting di pinnya saja. Buatkan saya program. Kesimpulannya gimana? Kesimpulan kalian setelah mengerjakan itu apa yang kalian dapat? Ilmu. Kalian paham cara kerja sistem lampu Arduino bisa, sistem kerja lampu merah lalu lintas bisa. Oke, karena sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua. Silahkan yang selesai pertama kelompok 4 untuk maju ke depan. Bisa perwakilan saja 3 orang atau 4 orang bisa. Silakan kelompok 4 untuk presentasi, yang lain harap dilihat dulu ya. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Nah, di sini bisa dilihat pekerjaan dari kelompok 4. Kita mulai ya. Nah, ini kelompok 4. Merah menyala. Kuningnya juga menyala ya. Kemudian kembali ke hijau. Nah, di sini berarti untuk kelompok 4 bisa didengarkan dulu. Kelompok 4 untuk menyalakan merah berapa detik tadi, Le? 9 detik. Kemudian kuning berapa? 3 detik. Kuningnya 3 detik. Kemudian ke hijaunya 5 detik. kita lihat dulu, kita stop dulu, kemudian kita lihat lagi. Ini pasti sampai 9, nanti akan ganti ke kuning. Kita lihat 7, 8, 9. Berarti sesuai ya. Kemudian 2 detik ke hijau. Oke, berarti kelompok 4 berhasil menyelesaikan LKPD. Beri tepuk tangan. Nah, silakan dari kelompok yang lain untuk bertanya. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ditanyakan? Ayo. Nah, itu. Yuk. Mau tanya apa? Lampu merah. Pin 7. Sudah? Nggak ada yang tanyakan lagi? Oke, bisa ditutup, Le. Baik, saya akan menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang
program kerja kami, coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum kita presentasi, kita mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Gustina, biasa dipanggil Vela. Nama saya Melina Regina Putri, biasa dipanggil Melina, Dan saya Marta Wulan Kamsiatun Tias, biasa dipanggil Wulan. alat dan bahan kami tadi adalah Arduino Nano, kabel jumper, LED, resistor, dan laptop atau HP. Lampu merah pin 8, lampu kuning pin 7, lampu hijau pin 6. Dan hasilnya LED merah menyala 8 detik, LED kuning menyala 2 detik, LED hijau menyala 5 detik. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya ya. LED merah menyala berapa detik, Dok? 8 detik. Kita lihat 8 pindah ke kuning, kuningnya 2 detik, pindah lagi ke hijau, hijaunya berapa detik? 5 detik. Oke, sudah sesuai ya. Oke, bisa ada yang ditanyakan? Apakah ada yang bertanya? Salwa, tanya. Oke, silakan yuk. 8 detik. Sudah, jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan menutupnya. Kesimpulan dari kelompok kami adalah praktikum ini berhasil menunjukkan cara kerja sistem lampu lalu lintas sederhana yang menggunakan Arduino. Kami memahami bahwa setiap komponen memiliki peran penting. LED berfungsi sebagai indikator visual, resistor berfungsi sebagai penghambat arus lalu lintas agar LED tidak rusak, dan Arduino berfungsi sebagai microcontroller atau otak yang mengendalikan seluruh sistem. Kami berhasil membuat program lampu lalu lintas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 atau kelompok ini kelompok 2 tadi, ini kelompok 1. Kelompok 1 ya. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Oke. Pinnya berapa saja tadi? Pin untuk lampu merah ada di pin 3, untuk lampu kuning ada di pin 2, dan untuk lampu hijau ada di pin 1. Kita mulai ya. Lampu merah nyala berapa detik? Lampu merah nyala 3 detik. 5 detik. Oh, 5 detik ya. Yang lampu hijau sama kuning 3 detik. Oke, menyala ya. Merah menyala, kemudian ke kuning juga menyala, dan hijau juga menyala. Oke, Ada yang ingin bertanya? Sekitar 8 menit. Oke, 8 menit ya untuk mengerjakan proyek dari merakit dan kodenya ya. Oke, ada lagi? Rido? Oh, itu kelompok sana. 5 detik. 5 detik. Oke, ada lagi? Sini ada tanya lagi? Enggak. Oke. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Ada lagi? Enggak jadi. Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang terakhir dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya. Perkenalkan, nama saya Salwa. Perkenalkan, nama saya Irfan.
Saya Fajar. Jadi proyek kami hari ini pin berada di nomor 5, pin merah berada di nomor 5, pin kuning berada di nomor 4, dan pin hijau berada di nomor 3. Betul loh? Terus durasinya? Untuk durasinya sendiri lampu merah 7 detik, lampu kuning 1 detik, dan lampu hijau 5 detik. Oke, kita mulai ya. Kita lihat untuk programnya. Lampu merahnya berapa detik tadi? Lampu merah 7 detik. 7 detik. Berarti nanti ke 8 detik dia akan berubah ke kuning ya, berjalan. Kemudian ke hijau. Oke, kembali lagi, dia akan berulang lagi. Oke. Silakan. Untuk programnya berjalan ya, bisa dilihat tadi berjalan. Oke. Bisa dilanjut, ada yang tanya apa enggak? Ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Dari kelompok 1, salah satu dulu, yang depan apa belakang? Alat saja, apa saja? Ada Arduino Uno, lampu LED, kabel jumper, breadboard. Nah, ada kabel jumpernya. Kemudian ada lagi? Sudah. Ya. Pin berapa tadi? Lampu kuning berada di pin 4. Pin 4. Sini, ya sana, silakan. Fungsinya Arduino Uno membaca input dari sensor, misalnya suhu atau cahaya, memproses data tersebut sesuai program, memberikan output untuk mengontrol komponen lain seperti menyalakan lampu LED. Oke, di sini Arduino sebagai otaknya, Nduk. Jadi semua program masuk di Arduino. Oke, paham ya? Oke. Sudah ya? Cukup? Oke, bisa ditutup. Oke, presentasi kami hari ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Setelah kalian menyelesaikan ini, Bapak akan melakukan refleksi, yaitu pengalaman yang kalian dapat untuk hari ini. Yang pertama, materi apa yang kalian sukai di hari ini, yang kita pelajari hari ini tadi? Oh, bisa merakit ya. Ada lagi? Memahami kode. Mudah apa tidak membuat kode pakai AI? Lumayan mudah kan? Kita tidak harus manual ngetik, sudah jadi kan? Kemudian, apa kalian sudah pahami materi hari ini? Sudah. Kalau sudah, berarti Bapak tidak akan tanya kesusahan kalian, berarti apa kesulitan kalian? Tidak usah ya. Terus manfaat apa yang kalian dapat? Bisa membuat sistem lampu lalu lintas ya? Oke. Kemudian, jadi kita sudah masuk di kesimpulan. Bapak simpulkan untuk hari ini, kalian sudah paham bagaimana AI bisa bermanfaat untuk kalian untuk membuat program sistem lalu lintas. Kalian sudah paham dari inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan hasilnya. Jadi semoga untuk di kemudian hari kalian bisa membuat proyek-proyek yang lebih berkembang yang lain dengan menggunakan AI. Kalian bisa berkreasi menggunakan semaksimal mungkin AI di sini. Kalian juga mudah kan untuk membuat programnya, tinggal kalian ubah-ubah sedikit mungkin kalau ada kesalahan, ya kan? Oke, karena ini sudah selesai semua, kita berdoa. Setelah itu silahkan bisa ke aktivitas selanjutnya. Oke, bisa dipimpin doa, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Amin. Oke, Bapak akhiri. Sehat selalu untuk kalian, tetap semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.